Jing 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 jing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di mana? Di Traga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama gua Kak. Kali ini tuh kita akan ngebahas suatu anime yang lagi ongoing. Ya, ini ceritanya tuh bagus banget biar Raja yang nyeritain, oke? Ya, katanya sih mantan anggota parti pahlawan. Katanya juga nggak bisa bertarung, tapi kenyataannya tuh dia memiliki skill yang tingkatnya tuh rank SS. Ya, walaupun itu nggak skill bertarung ya. Ya, selamat datang di anime yang penuh kesalahpahaman dan bukan anime romance. Ini tuh adalah Kachinoga no Artist Master, CMC yang dianggap lemah padahal tuh dia SS rank di luar nalar, coy. Yuk kita kulik anime baru yang penuh crafting OP ini. Waifu cantik dan momen-momen absurd lainnya. Jangan lupa buat klik tombol like dan pencet pencet tombol subscribe-nya, oke? Ya, harus dong. Kalian tuh harus pencet tombol like dan subscribe ya kan. Biar kita berdua tuh bersama semangat banget gitu kan. Langsung aja. Inilah pembahasan episode pertama dari Kachino no Aiter Master. Let's go. Episode 1. Di awal kita tuh diperlihatin sebuah party yang sedang nyelamatin sebuah desa dari serangan Fenrir. Party itu tuh disebut dengan Taring Naga Api. Dan ini adalah kisah seorang yang tidak memiliki kekuatan. Singkatnya, party itu tuh bisa ngalahin Fenrir dengan sekejap. Ranger kilat yaitu Bandana, penyihir Marvelvis, lalu kesatria api yaitu Golnova. Dan sang MC kita yang bernama Kart yang kecil mungil itu. Walaupun kecil mungkin ini cabai rawit. Saat makan malam, Gonova nih ngebuang makanan yang diberikan oleh warga desa dan nyuruh Kart buat masak. Dan ini juga masakan terakhir Kart karena Kart tuh akan dipecat. Kart tuh tanya apa ya yang salah darinya. Ya semuanya tuh nyalain Kart karena yang nggak berguna. Mereka tuh semua butuh penyihir penyerang dan bukan tukang beban. Kart nih minta tolong buat tidak ninggalin dia. Tapi dia tuh malah ditentang sama Golnova. Dan akhirnya ini adalah kisah di mana seseorang yang tidak memiliki kekuatan lalu dikeluarkan dari party. Pada akhirnya, Karni udah pergi dan dipecat dari Taring Naga Api. Kali ini dia tuh menuju ke kota dan menuju ke sebuah tempat yang bernama Hello Work. Ya, singkatnya Hello Work nih kayak tempat buat cari kerja lah ya. Karena uang kartu udah nipis banget, jadi dia harus mendapatkan kerja secepat mungkin. Dan sampainya di Hello Work, Karni ketemu sama resepsionis dan tanya pekerjaan sebelumnya apa. Ya, kartu jawablah pernah gabung di party Taring Naga Api tapi sudah dipecat. Si resepsionis tuh bilang itu bisa menjadi nilai plus atau nilai tambahan. Sabarlah, Kak. Kau kuat kok anak kecilnya. Semangat, oke? Kak, Mbak ini kita kasih nama Live aja gimana? Biar nggak sulit kita ngingatnya. Ya, kita kasih nama Live aja ya. Ya, kita buatan gitu kan. Ya. Ya oke lah biar gak bingung juga sih ya. Karni suruh buat memeriksa talenta. Ya talenta tuh anugerah dari Tuhan kayak kekuatan. Dan saat hasilnya udah keluar semua talenta kartu adalah Rengge yang paling rendah. Woi, pencarian. Itu apa sih, Kak? Tinggi semua tuh talenta anjay. Tenang aja, itu tuh baru kayak buat bertarung, belum yang pandai besi atau alkemis dan masih banyak lainnya. Jadi masih ada harapan buat talenta dari Card gitu kan. Tapi Card nih ngeluh karena dia sudah tidak ada uang lagi. Alhasil Lev tuh nyuruh ngangkat karung jangan di depan pintu. Ya si Card tuh awalnya ringan, tapi kok makin lama makin berat. Kayak energi sihirnya tuh terserap. あれなんだかちょっと魔力が吸われた感じが。Dan kartu lulus lalu mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangun dan buat memperbaiki tembok di kota. Singkatnya kartu udah sampai ke tempat pembangunan. Ya sampai di tempat mandor nih nggak percaya sama Kart. Ya karena tubuh kecil mungil gitu bisa apa cuy ya. Ya pada akhirnya mandor tuh percaya aja karena masih butuh pekerja ya kan. Pada akhirnya si kartu kerja dan ditinggal oleh mandor selama 3 jam. Dan dalam 3 jam itu kartu udah dapat sepertiga dari tembok bagian barat gitu kan. Nggak ngotak emang kekuatannya itu kan. Tapi anehnya saat si Mandor pulang, ini kartu malah minta maaf kepada Mandor yang sedang teriak. Dia bilang maaf hanya bisa segini karena semennya tuh habis. Ya hanya dalam 3 jam aja sepertiga tembok bagian barat tuh udah selesai gitu kan. Aduh. Ya pada akhirnya si Mandor tuh ngasih bayaran untuk hari ini. Dan sisanya tuh akan ditransfer lewat Hello World. Karni senang karena gajinya tuh banyak karena pekerja kerasnya itu.
3 hari selanjutnya, tembok utara dan tembok barat tuh udah diperbaiki oleh Kart hanya dalam 3 hari saja. Kemarin 3 jam aja udah dapat seperempat. Ini 3 hari udah dapat 2 tembok gitu kan. Mantap kali. 終わったらしいぞ。何 ?3 日前はまだ2と残ってるのだけだったよな。明日 Itu kakak ngotak emang ya. Baru aja 3 hari ini. Ini manusia nggak normal nih kemungkinan ya. Astagfirullah Kart. Kartu kembali ke Hewowok dan Lave tuh menghiburnya, dan tiba-tiba ada seorang cewek cantik yang mau minta buat narik nambang. Ya kayak nambang lah ya, tapi tambangnya tuh belum pernah dijamah atau nggak pernah disentuh, tapi tuh harus bayar dulu. Kart yang denger itu mau-mau aja karena ceweknya tuh juga cantik. Karena Kart nih terlihat kecil, cewek itu tuh nggak mau. Yang ia inginkan adalah dwarf kekar, bukan anak kecil. Tapi karena keterbatasan uang, jadi nggak ada pilihan lain. Si Lev nih malah bayangin kalau kartu kerja di tempat hiburan dan gaji kartu tiba-tiba udah ditransfer dari kerja kuli kemarin. Dan totalnya tuh adalah 200 koin emas. Dan plot twistnya, karung kemarin yang diangkat oleh kart itu tuh bukan karung biasa. Yang isinya tuh adalah sangat hebat banget gitu kan. Semakin banyak energi sihir yang dia miliki, semakin berat. 調べるやつ。魔力が多い人ほど重くなるんだけど、一般人じゃほぼ変化なし。宮廷魔術師レベルの魔力がないと変化しないから。 Singkatnya, Kart sama ceweknya tuh udah sampai di tempat tambang. Ya, nama cewek ini adalah Yulisia. Kita panggil aja Yuli. Ya, biar gampang gitu kan. Sama singkat gitu kan. Ya. Yuli sama Karni udah sampai di tempat nambang. Akan tetapi tenda itu cuma satu. Buat tidur hanya ada satu ya kan. Dan Kartu ngeluh. Dan ngucap, masa aku harus tidur bareng gadis seimut Yuli? Hal itu tuh ngebuat pipi Yuli memerah dan marah. Yuli tuh kebantah, mana mungkin dia imut. Tapi bener emang imut kok Yuli. Mulai dari kita kau ya. Mulai, lanjutin aja gak apa-apa. Iya. ユリシアさんのような可愛らしい女性と一緒のテントで寝るなんて。冗談でしょ？冗談じゃないです。 Malam tuh tiba, mereka berdua tuh beneran tidur dalam satu tenda. Karena nggak bisa tidur ngelihat ke arah Yuli, dan karena Karni anak baik gitu kan, jadi dia milih buat keluar dan tidur di luar. Ternyata si Yuli ini belum tidur, dia tuh nguji Kart. Woi, masih kecil udah kak uji kayak gitu ya kan, nggak boleh Yulia. Bahaya nanti bablas itu kan, bahaya bro. これで襲ってくるような人間かどうか見極めるつもりだったけど、いい子だね。何より可愛いじゃない。からかいがいのある子だ。 Besoknya mereka berdua nih siap buat nambang. Karni nunjukin cara yang bagus untuk nambang. Dan setelah beberapa lama, Kartu dapat banyak sekali jarahan. Ya kan? Yuli tuh ingin jual dan Kartu nyegah karena Karni mau ngubah jadi kristal sihir dulu. Biar harganya tuh agar lebih tinggi gitu kan. Rata-rata penyihir ngubah ke kristal sihir tuh butuh waktu 10 menit atau nggak paling lama 1 jam saja. Tapi Kartu ngubah dalam sedetik aja itu udah jadi gitu kan. Kartu bilang energi sihirnya tuh kecil, jadi nggak bisa lebih lama. Dan mereka nih kayak salah sambung. Dan Kartu juga salah paham gitu kan. けど、できました。できた？どんなに小さいものでも1時間はかかるって聞いた気がするんだけど。 Yuli ini mau kembali ke kota karena mau jual kristal sihir, dan Kartu akan tetap tinggal karena masih ada pekerjaan. Yuli adalah petualang khusus kerajaan, jadi dia gunain wewenangnya buat gunain sihir semacam teleportasi. Ya walaupun mantan, Yuli tuh masih mau gunain gitu kan. Yuli tuh pergi ke toko milik temannya, dan kristal sihir yang dibuat Kart mereka kira hanya harga 10 perak. Tapi setelah diperiksa, harga satunya tuh adalah 10 koin emas. Dan Yuli tuh masih punya 49 lagi. Dan semuanya tuh harganya adalah 500 koin emas. あと49個あるんだけど。金貨500枚。 Temannya si Yuli nih tanya siapa yang ngebuat kristal sihir itu. Ya Yuli gak mau ngasih tahu karena Kar juga gak mau juga gitu kan. Alhasil karena masih penasaran, Yuli ini kembali ke Hellowalk dan nyelidiki tentang Kar. Saat sudah tahu kalau Kar nih dalam 3 hari tuh bisa ngebenerin tembok utara sama barat, Yuli nih nyuruh Lavenda buat gak nyebarin informasi apa saja tentang Kar. Ya karena bahaya gitu kan. Kalau Kar bisa aja dibunuh karena kekuatannya yang gak ngotak itu. ペットに関する情報の口外を一切禁止します。かしこまりました。 Saat Juli kembali ke tempat tambang, Kar tuh udah buat rumah aja dalam semalam. Kata Kar, di desanya tuh udah biasa gitu kan. Biasa dari mana woi? Buat rumah dalam satu. Ya buat rumah dalam 1 malam lu anjing. Itu nggak biasa kan?
普通のことじゃないんですか？そんなのよくあるはずない。 Episode 2. Kali ini party taring naga api yang sedang terpojok karena Delbora yang nggak bisa ngeluarin api. Malevis juga kehilangan kekuatannya. Lalu penyihir barunya juga nggak berguna karena nggak bisa ngeluarin sihir api gitu kan. Dan lalu Bandana tuh hanya tersenyum melihat kehancuran party taring naga api. ああ、このパーティー、もうダメね。 Di sisi lain, Sikar sama Yuli yang berada di rumah. Yuli bilang kalau Kartu diminta buat jadi kepala laboratorium sihir kerajaan. Ya, Kartu nolak karena dia lebih mentingin kerjaan saat ini dan masih berharap buat kembali ke taring naga api. Udahlah, lupain masa lalu ya, Kardan. Kamu tuh jangan gitu ya kan. Cih, mentok. Kartu juga tanya, lagian uangnya tuh masih kurang buat bayar pajak kan? Ya, Yuli tuh bilang semuanya tuh kejual dan Yuli hanya ngambil satu koin emas saja karena sisanya dia kasih ke rekening card. Karena kalau Yuli ambil semua uang itu dia akan berbahaya gitu kan? 間で押しつぶされちゃう。 Ya 500, Cak. 500 koin emas. Siapa yang nggak gila gitu kan? Kayak tiba-tiba lo tuh mendadak kaya gitu kan. Cih. Yuli ingin terus nambang terus di sini. Kar setuju. Dia juga sudah menandai tempat yang bagus buat nambang. Lalu tidurmu tuh gimana gitu kan? Ya Kartu bilang kalau dia hanya tidur 6 jam saja. Padahal saat ditaring naga hitam sih Kartu hanya tidur 4 jam saja. Ya Yuli tuh bingung. Tidur 6 jam ya kan. Terus tuh bangun buat bangun rumah ya. Ya gak? Bangun rumah itu buat cari kayu dulu sekitar 3 jam, lalu membuatnya 3 jam gitu kan. Kapan tidurnya gitu kan. Lalu nyari tempat buat nabang gitu kan. Wah, banyak kali itu tugas kerja dan dia hanya tidur 6 jam gitu kan. Tapi si Kar tuh malah nangkepnya berbeda dan bilang dia akan mengganti jam tidurnya dan itu ngebuat bingung Yui juga. Pada akhirnya mereka tuh nambang dan mereka berpisah karena Kartu mau menggali di tempat yang kemarin. Saat sore hari akhirnya tuh Yui dapat dengan batu namanya tuh topat dan Yuli tuh mau minta Kar buat ngubah ke kristal sihir dan akan mendapatkan banyak uang gitu kan. Tapi Yuli juga nggak enak manfaatin Kar yang polos banget. そしたら目標金額まで十分。 Yuli ini kembali buat nemuin Kar. Yuli pikir Kar tuh mungkin sudah buat terowongan dan itu nggak akan buat Yuli kaget lagi. Dan ternyata benar aja si Kar nih udah buat terowongan yang besar bahkan luas juga. Kartu datang dan nyapa lalu minta maaf karena dia hanya bisa menambang bebatuan. Hanya mendapatkan batu-batu kecil saja. Saat Juli tanya itu batu apa ya karena bersinar banget. Karni jawab batu itu nggak berharga dan ada banyak dan sering dibuang di desanya. Dan namanya adalah Mithril gitu kan. Sontak Juli tuh langsung hening. 僕の田舎ではたくさん取れるので捨ててました。知ってるも何も、金や白金よりもはる。 Woi, desa Kartu di mana sih ya kan? Ini Mithril, Bro. Ini Mithril gitu kan. Ini Mithril loh, lebih berharga dari emas ataupun platina gitu kan. Dibuang malah di desanya Kart gitu kan. Ini desanya daerah mana gitu kan? Ku datengin ini, ku datengin ya. Ya Yuli tuh tanya lalu yang dicari Kar itu bebatuan kayak gimana sih? Ya Kar tuh nyari Orikal Hikum, batu para dewa yang disebut logam para dewa yang berarti itu adalah sangat langka gitu kan. Hanya butuh 8 jam buat gali dan menutup kembali lubang yang digali oleh Kar. オリハルコン、神々の金属とも呼ばれる伝説。 Ya Kar nih gali gunung, tembus ke gunung gitu kan. Dan ya itu jadi jalan alternatif buat antar kota sampai bayarannya tuh hanya buat pajak gitu kan. Mantap ya Kar ya. Terima kasih telah membantu kota ya guys ya. 8時間で埋め戻しまでね。もう驚かないけどね。 Saat jalan ke Herawak, Kar nih ketemu sama mantan rekan timnya yaitu adalah Bandana. Dan dia bilang dia juga sudah dipecat dari itu pekerjaannya gitu kan. Ya Karno juga nyari pekerjaan dan Bandana tuh punya hal yang cocok yaitu adalah di tempat workshop kenalan Bandana. Tuh lagi butuh orang gitu kan. Ya, Kart tuh terima-terima aja ya kan. Setelah dapat petanya, Kart nih pergi ke tempat itu. Kita jelasin singkat aja tentang workshop ya kan. Ya workshop tuh kayak tempat orang jualan ramuan, pedang sihir, dan alat sihir. Dan saat workshop itu sudah menerima hak khusus dari kerajaan itu bisa disebut sebagai lain kayak alterier. Ya kayak ya lo tuh udah dapat surat izin dari pemerintah lah buat jual kayak macam alat-alat sihir gitulah ya. Sampainya di tempat, Kartu ketemu sama cewek kecil, cewek elf gitu kan. Yang namanya itu adalah Michelle. Dia tuh adalah asisten dari ETR Michelle.
Kartu juga bilang kalau dia adalah salah satu yang diberikan saran oleh Bandana buat datang ke sini. Ya akhirnya Kartu disuruh bersihin dapur gitu kan dan baunya tuh nyengat banget bro ya. Michelle nih panggil aja sama tiba-tiba Michelle tuh dipanggil sama masternya. Ya Kartun paham gitu kan kalau di sini buat ngeberesin rumah dan gak mungkin jadi asisten dari workshop gitu kan. Seorang Kar gitu kan, ya masih merendah diri nih orang anjing emang. Ya, Kar tuh bersiap buat ngeberesin semuanya dan dalam waktu 30 menit aja tuh semuanya tuh selesai. Jadi sebelumnya yang begini jadi begono gitu kan. Mantap memang Kar ya. Beda Bang, kamu tuh jangan iri gitu Bang. Ini emang ras terkuat Bro. Setelah selesai, Kar nih cari Michelle tapi nggak ketemu, malah dia tuh ketemu cewek yang sedang berada di kamar ya kan. Berhasil ya cewek ini tuh nggak pakai pakaian aja ya. Tapi Kartu lihat bahwa di perutnya tuh ada sebuah kutukan. Kartu minta buat nyentuh dan dibolehkan ya sebuah tubuh yang udah rusak akan tetapi masih memiliki nafsu makan. Karena perut cewek itu tuh berbunyi gitu kan. 食事は。すみません。 Kartu mutusin mau buat camilan dan tanpa sadar Kartu nyentuh perut wanita dan meminta maaf atas segalanya gitu. 裸の女性にあんなに神様、ごめんなさい。 Di sisi lain, Yulisu sedang bersama dengan Mimiko yang sedang membahas berapa harga batu metril dan batu ore kalkum. Ya, Yuli sama Mimiko tuh bilang kalau ini tuh udah di luar nalar gitu kan. Yuli tuh mau Kartu jadi pelayannya karena berbahaya kalau Kar sampai diculik atau dibunuh gitu kan. Bahkan Yuli juga bilang kalau Kar ini polos banget dan gak tahu potensinya yang ada di dalam dirinya gitu. Bahkan Yuli tuh juga mau Kar tuh jadi alterer Mister dan bisa membatasi tindakannya. Tapi masalahnya adalah cara membujuk Kar. Udah gitu doang sih anjing, masalahnya cuma itu coy. Tapi keras kepala cowok itu Kar ya. Di sisi lain, Kartu yang sedang masak bubur. Lalu si Ophelia sama Michelle tuh datang dan kerjut kok dapurnya dari bersih banget gitu kan. Kartu juga minta maaf karena gunain dapur enggak minta izin dulu. Karena tadi anak perempuan yang di kamar tuh minta makan. Jadi ya Kar buatin makanan gitu kan. Si Ophelia nih bilang kalau harus menjaga rahasia ini. Dan terima kasih lalu memberikan bayaran untuk hari ini. Ya lumayan lah bayaran dari Kar ya kan. Opela pun membawa bur ke kamar cewek itu dan melihat kutukan yang ada di perut cewek itu. Dan saat menyentuh perutnya, tiba-tiba perutnya tuh bunyi lagi gitu kan. Ya karena udah lapar banget gitu kan. Ya gitu. Pada akhirnya cewek itu pun makan. Dan dia tuh kali ini percaya bahwa tidak ada racun di dalam makanannya. Pada akhirnya gadis itu pun memakan bubur itu. Dan tiba-tiba dia tuh jatuh dan kesakitan. Mengeluarkan keringat yang banyak. Tapi saat Opela marah dan mau ngambil ramuan, cewek itu tuh bilang, nggak usah. Dan dia bilang dia udah sembuh gitu kan. Ternyata kutukannya tuh udah hilang dalam sekejap. Di sisi lain, kita juga dilihatin orang yang sudah mengutuk cewek itu. なお、先生、こ呪いが。 Ophelia sama cewek itu tuh datang ke toko Mimiko dan kebetulan di sana tuh juga masih ada Yuli dan ternyata cewek yang kena kutukan itu adalah anak ketiga dari Leseto yang seorang bangsawan. Yuli sama Mimiko tuh langsung berlutut. Ophelia nih jelasin kalau Lise itu sebenarnya nggak sakit. Dia tuh terkena kutukan yang berat dan hal itu juga karena itulah dia tinggal bersama Ophelia. Lise itu adalah simbol perdamaian antar kedua negara. Dan jika Lise mati maka akan mendapatkan konflik baru gitu kan, perpecahan lah ya. Mimiko tuh kira mereka datang buat nyari penyebab, tapi Lise bilang ya ini bisa hilang karena berkat orang yang bernama Kart. Ya mereka berdua tuh langsung teriak dan shock. Lagi-lagi apa? Ya lagi-lagi ini semua tuh karena Kar gitu kan ya. Kita harus berterima kasih kepada Kar gitu kan. Emang Babang Kar tuh hebat gitu kan. Kutukan aja dia sembuhin. Masa hal kecil aja nggak bisa gitu kan. Di sini Opelanya nyeritain kalau Kartu bikin bubur yang bisa ngilangin kutukannya si Lis. Ya, si Yuri tuh udah nggak habis pikir lagi sama kekuatan yang dimiliki sama si Kart. Mimiko juga udah ngasih 3 daftar orang yang punya niat jahat sama Lis. Yang pertama adalah Sanova Ristekart. Dia nih jenderal pertama pasukan ekspedisi. Lalu yang kedua adalah Tristan Melnov, Menteri Gereja Poland. Lalu yang ketiga itu adalah Isadorona Alkma Mama, Ratu ketiga. Ya itu adalah ibu tiri dari seorang Lis.
Ya, fakta ini tuh didukung kuat oleh Liz dan juga Ophelia. Yuli juga bilang kalau Sanova nih memiliki koneksi antara sesama serikat perampok karena udah dia masuk ke daftar. Sekarang sangat sulit buat putusin siapa pelaku yang sebenarnya. Lagian umur Liz nih baru 15 tahun. Dan sebagai tradisi dia akan belajar di luar istana selama 1 tahun. Lalu rencana Ophelia nih ngebuat workshop palsu buat belajarnya si Liz. Dan juga itu pasti akan ngebutuhin si pelaku buat nyari siapa sih kepalanya atau siapa sih ateliernya. Tapi mereka nggak punya kandidat yang cocok buat jadi Altier Meister itu. Padahal mereka udah ada calonnya. Dan Yuli nunjukin kristal sihir yang dibuat oleh Kart dan ngebuat Ophelia terkejut. Tapi si Liz malah girang banget. Namanya namanya juga cewek ketemu cowok ya yang OP gini ya langsung gimana gitu kan. Karni menuju ke tempat Ophelia, tapi Michelle bilang sedang tutup karena tiba-tiba kemarin Ophelia pergi jadi nggak ada kerjaan buat Kart kali ini. Kartu pikir dia ngebuat kesalahan lagi kali ini. Buat salah apa anjing? Aku nyembuhin orang, sadar ya, kerja sadar gitu kan. Ya. Ya, karena lapar akhirnya tuh Kart mutusin buat pergi makan di resto. Karni dengar ada party yang butuhin kuli angkut. Ya, Karni tertarik lah ya buat jadi kuli angkut. Karni nawarin diri buat jadi kuli angkut, tapi kayaknya ada cewek yang nggak suka karena tubuh sekecil itu bisa apa ya kan? Langsung diketok lah itu sama cowok di depannya. 舐めてるのあんたみたいなガキに運び屋が務まるわけない。お前も似たような年だろ。 Cowok ini jelasin kalau kali ini mereka tuh akan membawa Iron Golem yang beratnya tuh sekitar 200 kg. Kartu bilang 200 kg aja itu mudah. Kartu nunjukin dengan ngangkat dua cowok besar ini hanya dengan satu tangan saja. Dua orang yang beratnya tuh lebih dari 200 kg. 100キロ超え。うわ。 Pada akhirnya mereka nih pergi buat nyari Iron Golem. Pertama kita kenalan dulu. Yang ini namanya adalah Kans, petarung kelas berat. Lalu si Danjo, dia adalah seorang samurai dan seorang pemimpin party ini. Dan terakhir nama cewek ini adalah Tina sebagai ranger. Lalu nama party ini adalah Sakura. Saat di jalan karena nggak sengaja nginjak slime itu kan, dan ngebuat dia takut meminta tolong Sina. Ngajarin hancurin saja intinya. Tapi Kar tuh malah nusuk kena kaki gitu kan. Ya Sina tuh nyelesain tugasnya gitu kan. Mudah banget. Kar minta maaf kan bilang santai aja. Lagian tugas Kar tuh buat nyangkut barang. Kar bingung mereka nggak marah sama Kar. Bahkan saat Kar buat kesalahan. Ini sangat berbeda saat Kar ditaring naga api. Ya jelas dong. Itu tuh party toxic, Bro. Kalau yang party ini tuh party baik-baik gitu kan. Ya. したのになんで怒られないんだろう。炎の龍河の時と全然違う。 Pada akhirnya mereka sampai di goa dan berburu kan. Dan ternyata ada goblin juga. Kan bilang tenang aja kalau dua itu mudah. Baru saja jalan udah ada goblin. Dan Joto langsung nebas dengan mudah. Ternyata bukan hanya dua, tapi sekawanan goblin. Kats bilang ini mustahil. Tapi untungnya kartu nemu jalan rahasia. Kat ngasih perintah ke Sina. Kartu masuk dan Cina tuh juga masuk. Pintu ditutup. Kartu bingung karena kan sama dan tuh masih di sana. Dari balik lempok kan bilang mustahil kalau kabur sambil cari jalan keluar. Kart bilang tapi aku juga mau bertarung. Cina ngatain Kart ngalahin Slime aja nggak bisa. Kau hanya akan jadi beban bagi mereka. Kart ngerasa kalau Cina mau bertarung sampai akhir. 兄さんたちの足手まといにしかならないでしょ。 Kan Sultrek, jangan bertengkar. Lalu Kart, tolong jaga Sina. Pesan terakhir dari Kans. Mereka berdua enggak ada penyesalan sama sekali. Lagian berkorban demi teman dan adik itu enggak masalah. Kart bingung. Mereka sudah anggap Kartu sebagai teman. Akan tetapi Kart gak bisa apa-apa. それに仲間を生かすために戦うことに悔いなんてあるわけが。 Saat Sina niup bubuk cahaya, malah ada Iron Dragon Golem yang sangat besar. Dan jumlahnya tuh nggak hanya satu, tapi 3 biji woi. Liz tuh sama Yuli ke tempat Kart tinggal. Dan si Liz udah mulai ngerasa kayak jatuh apa gitu kan ya. Saat ke kamar Kart, ternyata Kart tuh nggak ada. Lalu Bandana ngasih tahu Kak, kalau Kart tuh sedang ke gua timur laut bersama party Sakura. Yuli buru-buru keluar dan tanya siapa tadi. Yuli bingung kalau ini tuh jebakan dari musuh. Liz tuh disuruh tinggal buat jadi. Akan tetapi Liz tuh ngotot dia enggak akan jadi beban karena dia bisa nggunain sihir
perlindungan. Pada akhirnya mereka berdua tuh sampai di goa dan Lis ini tahu jejak kakek Kart. Lalu Lis juga dengan sihir indera penguat jadi bisa tahu di mana keberadaan Kart. Yang mau gua tanya cuma satu gitu kan. Kok bisa tahu jejaknya si Kart nih gimana ini si Lisa ya? Penguntit tingkat handal kayaknya lah. Indera yang ditajamkan itu bukan telinga, melainkan penciuman yang ngebuat Julie bingung. Bagaimana bisa tahu aroma dari seorang Kart? Julie malah kebayangin kalau Lisa tuh pernah pelukan sama Kart. Anjay, sampai begitu juga, Bro. Aduh. Yuli, kamu jangan gitu ya. Gak boleh. Kamu yang harus sama Kart gitu kan. Ya. Akhirnya mereka tuh bertemu dengan Kan dan juga Janso yang sedang ngelawan goblin-goblin ini ya kan. Ya Lis tuh ngasih power up ke Julie dan Kan sama Danzo yang lagi bertarung matian malah dikalahin sekali tebas sama si Yuli. Sedangkan Kar sama Sina, ya Sina tuh udah pasrah gitu kan dan minta maaf karena membawa Kar di sini. Kar bilang kita akan keluar, jangan khawatir. Kartu beraksi akan ngebuat ngalahin Iron Golem. Pertama, dari ekornya. Dengan mudah, kartu nembus tuh badan Iron Dragon. Dengan mudah, Sina yang lihat itu terkejut dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kart bilang kalau dia udah biasa nambang Iron Golem. Yuli tuh masuk dan tanya apa yang terjadi. Sina jawab kalau Kart tuh baru aja ngalahin dengan satu tusukan semua itu Iron Dragon Golem. Kart minta tolong ke Yuli buat bantu Danzo sama Kans. Karena Kart tuh nggak berguna, ya Yuli bilang kalau mereka sudah selamat. Les tuh muncul dengan memuji Kart. Kayaknya efek kagumnya nih udah kelewat batas ya. Yang satunya begono. Mantap. Pada akhirnya semuanya tuh selamat. Lalu Yuli tuh ngasih satu pengumuman dan tanya apakah Kart tuh mau kerja di workshop yang akan Yuli pimpin. Ya Kart tuh mau-mau aja dan Yuli juga bilang kalau dia butuh petualang. Jadi Yuli juga merekrut party Sakura. Yuli juga ngingetin Kart buat ngecek bakatnya saat pulang agar lebih mudah kerja di workshop. Tapi Sinai masih tanggung dengan suasana ini. Ya gimana ya, udah diselamatin sama orang yang dia hina jadi ya agak bersalah mungkin ya. Pada akhirnya kartu riksa bakatnya dan Mimiko lah yang ngecek bakat milik Kart. Aku sedikit curiga di sini. Ya. Ya, Mimiko juga bilang kalau bakat Kart tuh biasa dan hasilnya adalah rank B untuk bebersih, memasak, dan menambang. Lalu sisanya adalah rank C. Juli tuh tanya dengan hasil sebenarnya. Mimiko bilang, Hello Work hanya bisa ngecek rank G sampai SS. Jika tidak ada, selebihnya itu adalah rank SSS. Saat ngecek semua bakatnya, ternyata rank dari Kart itu adalah SSS. Selain itu, latensi energi sihirnya itu lebih dari Mimiko. Untung saja Mimiko yang periksa, kalau yang lain bisa gawat. Malah si Live denger omongan barusan. Ya, jadinya kayak gini. こんなの誰かに知られたらまずすぎるな。